Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Kemudian sebab ketiga disunnahkannya sujud sahwi. Naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi, memindahkan rukun qauli kepada selain tempatnya. Falau qara'al Fatihata fit tasyahudi, maka apabila orang yang sholat membaca Al-Fatihah di dalam tasyahud. Ini gimana ceritanya ya, lagi tasyahud baca Fatihah. Au qara'at tasyahuda fi mahallil Fatihati, atau membaca tasyahud pada tempat Fatihah. Jadi mah gak tahu gimana ceritanya lah, pokoknya mah kejadian aja. Jadi dia sajadah lisahwi, maka dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Li'annahu oh ayat berarti kejadian. Maka dia itu disunnahkan untuk sujud sahwi. Kenapa demikian? Li'annahu ahdatha khalalan. Karena dia telah membuat lubang. Ya, khalal itu apa ya? Ya, kekurangan begitu. Ya, khalal itu bahasanya lubang ya. Jadi apa? Ada yang tidak di dalam apa? Bangunan sholatnya itu ada yang kurang. Karena telah memindahkan rukun kepada selain tempatnya. Maka disunnahkan baginya ayyaj barohu. Maka disunnahkan baginya untuk menambal lubang itu bisujudi dengan sujud. Kalau enggak sujud ya enggak apa-apa, cuman sholatnya dia seperti ada khalal ya, kekurangan begitu. Yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadatih. Mengerjakan rukun fi'li beserta ada kemungkinan lebihnya rukun itu. Falau syakka fir ruku'i, maka apabila seseorang yang sholat itu ragu di dalam rukuknya. Au syakka fi adadir rokaati, atau dia ragu mengenai jumlah rokaatnya. Bana alal aqalli, maka dia membangun sholatnya atas sangkaan yang paling sedikit. Falau syakka asalasan sholla am arba'an,
Maka apabila dia itu ragu apakah 3 rakaat dia telah sholat atau 4 rakaat, ja'alaha salasan. Maka jadikanlah sholatnya itu 3 rakaat. Berarti tambah 1 rakaat lagi. Wasajada lisahwi, dan dia itu sujud untuk sujud sahwi. Disunnahkan sujud sahwinya. Amma lauzala syakku fi athna'i ziyadati kaqiyamihi. Adapun apabila hilang syaknya di tengah-tengah tambahannya, seperti hilang di tengah-tengah berdirinya. Jadi dia ragu 3 apa 4 ya. Oh kan kata kaidah kalau ragu ambil yang sedikit, berarti ini 3 nih. Jadi dia ambil saja rakaat keempat. Nah di dalam rakaat keempatnya dia itu baru sadar. Baru hilang syaknya. Oh ini rakaat kelima nih. Bukan rakaat keempat. Nah bagaimana? Watayakona annahu qoma li khamisatin. Dan dia itu yakin bahwa dia itu berdiri untuk rakaat yang kelima. Qota'aha, maka dia memutuskan rakaat yang kelima itu wajalasa litasyahudi, dan dia itu duduk untuk membaca tasyahud. Wasajada lisahwi, kemudian dia sujud sahwi. Jadi kalau ingat tuh dalam rakaat kelima, langsung tahiyat akhir, sujud sahwi, sunnah sujud sahwinya. Mau ingatnya di ruku itu langsung tahiyat, mau ingatnya di sujud itu langsung iya. Jadi kalau kita udah hilang keraguannya itu, nah ingat. Langsung apa? Langsung tahiyat akhir. Langsung tahiyat akhir. Nanti zaman yang sujud. Wa in zala syakku wa huwa fit tasyahudi wa tayaqqana ziyadata atamma wa sajada lisahwi. Maka dia itu menyempurnakan sebentar. Wa jalasa litasyahudi wa sajada lisahwi. Wa inzala syakku, dan apabila hilang syaknya wa huwa fit tasyahudi, dan dia dalam keadaan tasyahud. Jadi pas tasyahud akhir baru sadar, yakin ini tadi 5 rakaat. Kan kalau tadi lagi berdiri ya, berarti langsung tasyahud. Ini malah lagi tasyahud akhir baru hilang syaknya. Iya mah yakin 5 rakaat. Nah, maka sempurnakan saja sholatnya wa sajada li sahwi. Kemudian itu sujud untuk sujud sahwi. Nah, wa idza btuliya insanun bisyakki, dan apabila seseorang itu dia diuji dengan syak fi adadir rokaati, pada bilangan rokaat-rokaat. Al-mu'tamadu, maka pendapat yang mu'tamad, ya beni alal aqol, maka dia itu membangun sholatnya atas sangkaan yang paling sedikit, kamakulna, sebagaimana telah kami sebutkan tadi. Lakinnal imama, akan tetapi imam, lakinna imama Malik, ya al imama yaitu Malika, yaitu Imam Malik, yu'abbiru biqaulihi, beliau itu mentakbir dengan qaulnya. Nah ini pendapatnya Imam Malik. Jadi kalau yang mu'tamad, dia ambil yang paling sedikit. Kalau kata Imam Malik, idzastan kahahu syakku qala yubna alal aktsar. Kalau kata Imam Malik mah ambil yang paling banyak. Li'irghomi anfis syaiton, supaya dia itu bikin setan capek. Ya. Ya, itu Imam Malik. Kalau kita itu udah keseringan kayak gitu, udah ambil pendapat Imam Malik aja. Ya. Tiap sholat syak terus tuh. Ya, was-was. 3-4 udah keseringan kayak gitu, udah ambil pendapat Imam Malik aja lah. Ya, ambil yang 4 aja udah, begitu. Wa ahfazu fi fathil alam qaulan fi madhabina ka qauli Malikin. Malahan saya itu menghafal di dalam kitab Fathul Alam, ada perkataan pada madhab kita yaitu Syafi'i,
perkataan persis seperti perkataannya Imam Malik. Jadi ini bukan eksklusif pendapat Imam Malik atau Maliki, tetapi di dalam madhab kita juga ada pendapat seperti itu. Wa mithluhu man ibtuliya bisyakki fi ruknin min arkanis shalah. Dan juga semisalnya orang yang diberi cobaan dengan syak pada satu rukun dari rukun-rukun salat. Wal Imamu Malik istakhraja hadzal hukma min ahaditsa. Dan Imam Malik mengeluarkan hukum ini dari banyak hadis. Wasyaitonu qad yatala'abu bil musalli. Sedangkan keadaannya memang si setan itu dia suka mempermainkan orang yang sedang sholat. Wa qad yubtala bil waswasati ila darajatin tut'ibuhu. Dan seseorang yang sholat itu dia suka digoda dengan waswas sampai derajat ngaripuhkeun ka manehanana. Was-was wae unggal sholat was-was, tiap sholat was-was, tiap sholat was-was. Ya udah, kalau kayak gitu ambil perkataan Imam Malik saja itu. Ambil yang paling banyak ya. Itu. Ya biar setan jadi capek itu gimana maksudnya? Karena ini perkataan imam, kita itu sholat 3 rakaat tapi dihitungnya oleh Allah 4 rakaat. Ya. Jadi enak kan? Nah, iya. Enak. Kalau misalkan kita itu 34 ngambil 3 capek. Kitanya yang capek, bukan setannya yang capek. Ya. Kalau jadi kenyataannya 5 tapi dihitungnya berapa? 4 tuh. Kita itu ngerjain 5 rakaat dihitungnya 4 gara-gara apa? Bukan gara-gara ikut Imam Syafi'i. Gara-gara ikut Imam Syafi'i. Karena kata Imam Syafi'i itu yang mu'tamad ambil yang paling sedikit. Nah begitu. Kalau Imam Malik bilangnya ambil yang banyak. Jadi mau ambil yang manapun di sisi Allah mah 4. Kalau kita ngambil yang banyak nanti yang capeknya setan. Kalau ngambil yang sedikit, yang capeknya kita. Apalagi tadi itu, udah ngadeg 5 rakaat, baru inget ini teh 5. Ya pas udah tasyahud akhir, syak lagi. Ini teh 3 begitu. Ya terus lagi kayak gitu, capek orang lah. Ambil saja udah Imam Malik, 3 apa 4. 4 sudah begitu. Itu kalau mubdalan bil waswasah. Ya, kalau jadi imam mah enak ya, jadi imam itu. Ragu nih, paling gak dibenerkan ku makmum. Cuman itu nanti imam disunahkan sujud sahwi. Iya kalau gitu. Jadi kan misalkan imam nih ya, dia lagi rakaat ketiga nih. Ini teh 4 apa 3, paling nanti dibenerin sama makmum. Berarti kan imam berdiri tuh. Berarti imam berdiri teh dalam sangkaan imam syak itu teh. Itu rakaat keempat apa rakaat kelima. Nah pas berdiri lagi, makmum juga ikut berdiri. Oh berarti aman. Nah berarti ada keadaan syak di dalam dirinya imam, itu disunahkan juga buat sujud sahwi. Termasuk lupa rakaat itu. Termasuk syak. Nah, kita sekarang qala Ibnu Hajar yusolli kaifa syaa. Kalau kata Ibnu Hajar itu terserah kamu mau ambil yang mana. Ya. Kalau misalkan ragu nih 3 apa? 4. Ya terserah mau ambil 3 ya silahkan, mau ambil 4 ya silahkan. Yang namanya syak kok. Gak ada murajih. Serah kamu aja. Ya, jadi gak usah ribet. Nah, sahwu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang membicarakan kasus lupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takallama ulama ut-tauhidi ala sifatil anbiya'i. Telah berkata para ulama tauhid mengenai sifat-sifatnya para nabi. Wal wajibi wal jaizi wal mustahili alaihim. Dan perkara yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil atas para nabi. Amman nisyanu ma umiru bitablighihi fa mustahilun alaihim. Adapun lupa terhadap apa-apa yang mereka disuruh untuk menyampaikannya, maka itu mustahil atas para nabi itu. Li'annal wajiba fi haqqihim as-sidqu wal amanatu wat tablighu wal fatonatu. Kenapa? Lupa.
terhadap perkara yang harus disampaikan itu mustahil bagi para nabi, karena yang wajib pada diri para nabi itu sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Ya, sidik itu berarti ceritaannya tidak bertentangan dengan kenyataan, amanah itu tidak akan pernah menyalahi perintah atau larangan Allah, tabligh itu menyampaikan semua yang diperintahkan, fatonah itu punya sifat cerdas, bisa iqamatul hujjah. Wahal hunaka farqun bainas sahwi wan nisyan. Nah, apakah ada perbedaan di antara sahwun dan nisyan? Jadi ini dua nama bagi far'un dari jahlun. Ya, ini sebetulnya cabang dari bodoh. Yang namanya bodoh itu dia tidak ada idrok kepada waqi'. Nah, keadaan nisyan dan keadaan sahwun itu sama-sama tidak ada idrok kepada waqi'. Cuman berbeda. Kalau jahlun mah memang tidak ada sama sekali. Kalau nisyan atau sahwun itu sebelumnya pernah ada. Ya, jadi di dalam dirinya ada, cuman tidak teridrok. Di korehan, mana qodiyah istisnaiyah tenu mana? Asa pernah dengar dari ustadz ini, ya mana itu apa kias istisnai yang muttasil itu yang mana? Ya, itu bagaimana cara mengeluarkan natijahnya, mana muqaddimah kubronya, mana muqaddimah sugronya, itu dicari-cari padahal ngaji itu udah 8 tahun. Di korehan teu kapanggih wae, unggal di korehan teu kapanggih wae. Itu mah bukan jahlun itu mah, ya. Bukan. Kalau anak kecil ditanya nggak pernah belajar, baru namanya apa? Jahlun. Nah, apakah ada perbedaan antara sahwun dan nisyan? Qala fi Fathil Bari, berkata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar. Wa farraqa ba'duhum bainas sahwi wan nisyan. Dan sebagian para ulama membedakan di antara sahwun dan nisyan. Walaisa bisyai'in. Perbedaan atau pembedaan itu kata Ibnu Hajar ini itu tidak usah dianggap. Jadi sama menurut Ibnu Hajar mah antara sahwun dan nisyan. Cuman kalau di dalam ilmu mantik dibedakan tuh yang namanya sahwun dan nisyan. Kalau sahwun itu dia hanya membutuhkan kepada pemantik untuk mengingat. Ya. Dia hanya dipantik saja. Jadi kalau misalkan ditanya apa itu kalam atau apa itu apa? Kalam. Al-kalamu huwa ulang mana tahu. Lafzu oh iya al-kalamu huwa lafzul murakabun fi bil batin. Nah begitu. Itu udah langsung keluar. Harus ada clue dulu. Nah kalau seperti itu berarti tadi dia tidak ada idroknya itu namanya sahwun. Nah kalau misalkan dia nisyan, dia mah harus diulang. Ya. Al-kalamu apa? Al-kalamu huwa huwa al-lafzu ya huwa al-lafzu. Ya apa lafzu apa? Ya apa ya? Al-lafzul murakabu. Baru ingat dia. Ya, al-lafzul murakabu mufidu bil wadai. Oh baru terulang nggak bisa. Nah itu berarti dalam keadaannya tadi dia nisyan. Nah kalau orang yang jahlun, yang jahil itu mah nggak bisa gimana-gimanain, harus dijelasin dulu, harus dihadirkan dulu di dalam hatinya. Ya, makanya nih kasih waktu orang yang sahwun untuk ingat itu insya Allah 10-15 menit ingat. Kasih waktu yang nisyan buat ingat, insya Allah 1 jam, 2 jam, 3 jam ingat itu. Nah kasih waktu orang yang jahlun untuk ingat gak bakalan bisa, udah gak ada. Ya. Kau mau bari di singsiunan atau bari di bibita. Nah, dia, ayo kalau ingat saya kasih uang 1,5 juta, ayo. Nah, kalau yang sahwun itu bakal langsung. Yang sahwun, ketemu sekarang mah. Ya, yang nisyan agak lama tuh 1,5 juta masih kira ngawulang. 1,5 juta, 5 juta karek. Lawan orang nisyan tuh, dia lebih dalam. Kalau orang jahlun mau dikasih 1 miliar juga gimana? Orang jahlun kosong aja dia mah. Ya nggak ada. Nah makanya itu apa di antara berkahnya para guru itu, ya, menyimpan ilmu di dalam diri kita tuh. Ya, saya tuh kemarin baca tafsirnya apa Imam As-Sawi. Kata Imam As-Sawi, kenapa
malaikat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Jadi kan Nabi Adam itu dikasih pengetahuan sama Allah berupa nama-nama kan. Kemudian kan nama-nama itu diberikan kepada malaikat. Nah malaikat itu kan gak bisa jawab tuh. Malaikat tuh. Ya, gimana bahasa itu? Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, enggak ada ilmunya. Ya gimana jahlun jahlun malaikat itu. Gimana enggak ada ilmunya? Mau dikasih waktu 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun juga enggak ada ilmunya enggak, Pak? Dikasih tahu enggak sama Allah? Malaikat? Enggak. Bilang Allah itu sama Nabi Adam itu, ya. Gimana bahasanya? Ya Adamu ambihum bi asmaihim. Adam, ambihum, kabarkan kepada para malaikat itu dengan nama-nama ini. Malah baru dikasih tahu sama malaikat kan. Akhirnya sama Nabi Adam. Akhirnya malaikat jadi tahu sama nama-nama itu. Siapa yang ngajarinnya? Nah karena itulah malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam sudah jadi guru buat malaikat. Udah jadi gurunya itu. Nah ini apa? Ini bahasanya itu untuk memenuhi hak syaihuhum, untuk memenuhi hak gurunya, begitu. Karena telah menyimpan ilmu di dalam diri malaikat. Makanya kata siapa? Sidna Ali itu, ana abdun liman allamani walau harfan wahidan. Ya. Saya ini hamba sahaya buat orang yang mengajariku walaupun satu huruf. Gimana bahasanya itu? Walau sya'a bayya'ani. Apabila dia mau, dia bisa menjualku. Walau sya'a istakhdamani. Apabila dia mau, dia bisa memperkerjakanku. Itu kata Sidna Ali. Apalagi nu ngajarkeun syariah kabeh tauhid. Itu harfan wahidan itu, ya. Ya, makanya jangan kebanyakan nisian sabian. Nisian sabian, ya nisian baik umumnya. Jangan nisian-nisian, kalian itu harus banyak bersyukur, udah banyak orang yang mau jadi murid saya. Itu seneng cenanya ngaji di situ. Tuh, udah seneng. Ya. Susah cari guru kayak gini teh. Ala kulli halin. Kalau kata Ibnu Hajar itu tidak ada perbedaannya. Wa an sahwi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala syair. Tapi kan apa ya? Rasulullah kan ada sahwunnya tuh. Kayak kemarin yang sholat. Ya kan gak tanggung-tanggung ya, 2 rakaat. Kita mah ya paling 1. Rasulullah itu sampai 2 rakaat kortingnya itu. Nah, dan beberapa kali memang Rasulullah itu lupa. Beberapa kali Rasulullah itu pernah lupa nyimpen ontanya di mana. Bilang, "Duh, tolong cariin unta saya dong. Saya itu lupa nyimpen unta di mana." Ada orang-orang munafik bilang, "Allah katanya dekat sama Allah, masa nyimpen unta aja lupa." Tersinggung Rasulullah itu. Aduh, kamu mah ya, tuh ada di bawah pohon anu, di tempat anu lagi makan. Ya, pas dicari teh bener. Ya, ya bukan Rasulullah, masa ya perkara gitu aja harus minta tolong sama Allah gitu. Ya Allah, di mana ya unta saya? Ya, urang mau etik-etik gitunya, rek ngeluarkan kunci. Ya Allah, kunci di mana? Di ditu. Kita mah dikit-dikit gitu ya. Makanya saya itu sama si Teteh. Dia mah kalau saya tidur seneng banget kayaknya, makanya gak pernah dibangunin. Enggak ada yang ngegorowokan. Kalau bangun udah segala ditanyain. Teh, mana HP? Teh, mana kunci? Teh. Orang nenen si eta nu ditanya. Ada kemana ya? Undang sare. Yang nanya, ari pokna teh man ahabba syai'an katsura dzikru. Ayo we ka dalilana. Insyaallah.
Nah, ya sa'ili an Rasulillahi kaifasaha wasahwu min kulli qalbin ghafilin lahun atau laha qad ghaba an kulli syai'in qalbuhu fasaha amma siwallahi fatta'zimu lillahi. Jadi ala kulli halin kalau Rasulullah itu sampai lupa, Rasulullah itu sedang istighraq dengan Allah begitu. Ya, jadi beda lupanya dengan kita itu. Kalau kita mah istighraq sama apa? Ngorok kita mah ya istighraq sama apa kita mah itu sampai lupa. Itu sholat sampai lupa rokaat, kita itu kemana aja sih pikiran itu? Ya. Ya, tahu Ustaz abdi macan pernah mikiran rokaat, dan di pikiran nama yang bal. Ya, can pernah mikiran naon rokaat, ya rokaat lupa terus. Wa qala Ibnu Hajarin fi Fathil Bari wa inna sahwa jaizun alal anbiya'i fi ma tariquhut tasyri'. Ya, kata Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, yang namanya lupa itu boleh atas para nabi apabila jalannya itu untuk memberi syariat, untuk memberitahu syariat. Jadi setiap Rasulullah lupa itu pasti bisa diambil hukum. Bisa dijadikan istinbat. Nah, wa qala asy-Syaukani fi Nailil Autor ba'da kalamin tawilin wa faidatu jawazis sahwi fi mithli dzalik bayanul hukmi syar'i idza waqa'a mithluhu li ghairihi. Dan Al-Imam Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autor setelah perkataan yang sangat panjang, di antara faidah bolehnya lupa, di sini sahwun maksudnya. Fi mithli dzalika, di dalam contoh yang disebutkan yaitu untuk memberi syariat, bayanul hukmi syar'i, yaitu untuk menjelaskan hukum syar'i idza waqa'a mithluhu li ghairihi, apabila yang semisalnya terjadi bagi selain Rasul. Gitu. Makanya Rasul itu dikasih beberapa sahwun. Lagi sholat ya sahwun tuh lupa. Jadi yang harusnya 4 rakaat 2 rakaat. Itu lupanya kenapa? Istighraq. Udah lupa udah sama Allah itu sudah. Ya, makanya sholat salam aja. Ya, pas salam kan ditanya ya Rasulullah, sholat itu dikosor apa engkau lupa? Dua-duanya enggak kan gitu. Kilahuma lam. Ya kok dua-duanya enggak, lupa ya enggak. Dikosor ya enggak, ternyata apa? Istighraq begitu. Ya, makanya nanya kan, benar yang dikatakan Dzul Yadain itu? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, ya betul. Langsung Rasulullah masuk lagi, sholat lagi langsung 2 rakaat tambah. Itu satu hadis itu, ya di mantik dibahas, di fikih dibahas, di usul fikih dibahas. Enggak, nambah 2 rakaat. Jadi meneruskan. Makanya kita juga kalau misalkan sholat 3 rakaat kemudian salam ya. Kemudian setelah salam baru kita ingat. Oh ternyata kita tadi itu sholat 3 rakaat. Terusin aja. Tambah 1 rakaat lagi. Berdiri lagi. Asal tidak ada yang membatalkan sholat itu. Di antaranya jangan ngobrol dulu. Ini mah udah ngegosip ya. Beres salamnya. Agosip pula kali itu ada Pak RT kamu ada bae cenanya teuing urang ke kamar kurus KTP halarese. Wah, yang panjang. Pas panjang. Tadi teh salat 3 rakaat. Nah, itu mah udah batal. Ulang lagi dari awal itu mah. Ya, kalau misalkan jarak antara salam dan ingat itu tidak ada yang menghalangi yang membatalkan kepada sholat, maka tinggal ditambah saja 1 rakaat lagi. Gitu. 1 rakaat lupa lagi. Tolol, sholat 1 rakaat teh poho. Ayo rakaat sabaraha? Ada siapa pan sholat nambahan 1 rakaat. Ini po. Aduh, enggak. Mhm. Mhm. Hmm. 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 Hmm.
Kumaha ta? Salatna kumaha gitu. Itu. Nyata, makanya sama imam itu kita kan taklik ya, mentaklik. Jadi kita itu apa ya? Mencantelkan sholat kita kepada imam. Nah, kalau imamnya ini dia batal di dalam sangkaan kita, itu sudah tidak boleh diikuti. Ya, ini misalkan begini nih, si imam teh ya, imam teh kan sholat nih, tadi tuh ruku, habis ruku sami Allahu liman hamidah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kan kita tekan bingung ya, itu kan rukunnya rukun qasir tuh. Rukunnya rukun qasir. Rukun pendek. Kalau dipakai panjang sholatnya batal. Nah, kemudian kita kan harusnya apa? Membenarkan imam tuh. Kalau yang cowok kan bilangnya subhanallah, biar sholatnya nyambung terus. Kalau misalkan udah kedengeran sama imam, si imam sadar bahwa dia itu salah, dia kan akan langsung sujud. Aman tuh. Nah, kalau misalkan si imam malah ruku lagi, udah berarti di dalam sangkaan kita, imam itu batal. Si imamnya batal nggak sholatnya? Enggak, kalau lupa mah. Si imamnya nggak batal. Cuman pada sangkaan kita, dia batal. Maka kita sudah tidak boleh mengikuti imam itu. Mufaroko. Ya, kalau udah sampai salam nggak mufaroko, berarti tidak sah sholatnya, itu nggak sah. Jadi mufaroko itu harus ada niat mufaroko. Ya, niat saya ya udah imam, kamu tempuh jalanmu. Ya, saya akan menempuh. Ulah ditungguan, ulah man sujud. Neleng imam. Ya udah sujud acan. Imam ke sujud, imam duduk di atas sujud sampai kita diikutin lagi. Ah, itu batal sudah. Batal itu mah. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena imamnya di dalam sangkaan kita batal. Kenapa? Karena dia menambahi rukun. Dan kita sudah mengingatkan begitu. Ya. Paham ya? Nah, gitu. Udah kita apa? Mufaroko. Kalau sampai salam ternyata kita sujud, nungguin imam sujud can. Itu deh. Oh ternyata imam sudah sujud, kita terusin, berarti kita batal sholatnya itu. Berarti dikodok tuh yang itu. Kodok. Al-khulasatu, kesimpulan. Sujudu sahwi sajadatani. Sujud sahwi itu 2 kali sujud. Falawik tasoro ala wahidatin amidan batolat sholatuhu. Maka apabila dia bersujud hanya 1 kali secara sengaja, maka sholatnya batal. Ya, jadi sujud sahwi cuma sekali nih, sebelum salam. Ya, Allahu Akbar. Sujud, kemudian duduk, salam, batal sholatnya udah itu. Li'annahu ta'ammadal ityana bisajdatin zaidatin laisat masyru'atan. Karena dia telah menambahkan 1 sujud yang tidak disyariatkan. Karena yang disyariatkan itu 2 kali sujud, bukan 1 kali sujud. Wa mahalluhu akhirus sholati, dan tempat sujud sahwi itu di akhir sholat. Falau sajada qoblat tasyahudi sahian a'adahu. Maka apabila dia sujud sebelum tasyahud karena lupa, maka dia mengulangi apa? Bukan sujud sahwinya. Ya, jadi dia itu sujud kan sudah 2 kali ya sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud. Nah dia tuh udah mau sujud sahwi tuh, kemudian dia duduk tasyahud. Sudah duduk tasyahud malah langsung sujud sahwi. Ini belum baca tasyahud ini, baru duduk udah sujud sahwi. Ya ada dia mau ngerjain sujud sahwi, tareh teuing tuh. Lupa. Ini kan harusnya nanti di belakang, pas sebelum salam. Berarti ulang lagi nanti, berarti itu sujudnya sujud lupa. Ya kan sujud sahwi sujud lupa, Ustaz. Bukan yang masyru'. Ya dia itu bermaksud untuk melaksanakan sujud sahwi, tapi malah sujud sebelum waktunya sujud sahwi. Aduh.
Wa hukmuhu qala asy-Syafi'iyatu masnunun kulluh. Hukum sujud sahwi itu apa? Kata Imam Syafi'i, kata Syafi'iyah. Masnunun kulluh, semuanya disunnahkan. Ai likulli asbabi, yaitu bagi semua sebabnya. Yang 4 tadi ya, 4 atau 5 tuh? 4 ya. Yang 4 tadi. Nah, wa qala al-Hanafiyatu wajibun kulluh. Kata Hanafiyah juga sama, wajib semuanya. Wa qala salah. Kalau kata Hanafiyah wajib. Hukumnya itu bukan sunnah. Kata Hanafiyah mah. Jadi kalau enggak sujud sahwi, sholatnya batal. Nah, sok siar dari Hanafi. Kalau kafe. Wa qala al-Malikiyatu, dan berkata Malikiyah wajibun lin naqsi dunaz ziyadah. Wajib apabila dia karena kurang, apabila karena lebih maka dia tidak wajib. Jika karena kurang wajib, jika karena tambah tidak. Bakal beda di Maliki itu nanti kalau misalkan kita itu ragu karena kurang, apakah kita itu harus balik lagi apa enggak? Nah, itu bakal beda nanti. Cuman Malikiyah mah perkataannya seperti itu. Wa ammal Hanabilatu fa fihi tafsilun bainal wajibat was sunan. Kalau Hanabilah itu ada tafsil di dalam yang ditinggalkannya itu. Kalau yang ditinggalkannya itu wajib mungkin ya jadi wajib, atau yang ditambahkannya wajib jadi wajib. Kalau yang ditinggalkannya sunnah maka jadi sunnah. Ya, kalau kita makan kalau misalkan ninggalin kunut itu kan sunnah. Ya tetap sujud sahwinya sunnah. Kita nambahin tuh rokaat malah jadi 5 rokaat. Pas tasyahud akhir kita sadar tadi 5 rokaat. Itu kan berarti nambahin yang wajib kan? Wajib apa sunnah sujud sahwinya? Tetap sunnah kita mah. Jadi sunnah mutlakon kalau di Syafi'iyah. Kalau di Hanafi wajib mutlakon. Gitu. Kalau di Hanabilah sebagian wajib, sebagian tidak. Yaitu nanti dilihatlah di Hambali. Wa mahalluhu 'inda Syafi'iyati kulluhu qabla salam. Di mana tempatnya sujud sahwi itu? Kalau pada madhab Syafi'i semuanya itu sebelum salam. Wa indal Hanafiyah kulluhu ba'da salam. Jika di Hanafiyah setelah salam. Wa indal Malikiyah idza kana sahwu bin nuqsan yasjudu qabla salam. Apabila Malikiyah, jika lupanya itu karena kurang, maka dia sujud sebelum salam. Apabila dia lupanya itu tambah, maka dia sujud setelah salam. Itu Malikiyah tuh. Ya. Berlupa dari itu tadi tambah atau itu ya lupa, ini harusnya sujudnya di mana? Sujudnya di mana ini? Aduh, ripuhnya. Ya udah mending Syafi'i makanya, ya. Wa fi ziyadati yasjudu ba'dahu wa naqala al-Mawardi wa ghairuhu al-ijma'a 'alal jawazi qabla salam au ba'dahu. Nah, ada imam nih namanya Imam Al-Mawardi. Beliau itu dan selain beliau menukil adanya ijma atas boleh sebelum salam atau setelahnya. Nah, ini yang saya temui di Fathul Bari juga. Ya, jadi boleh sebelum, boleh sesudah, ya. Itu ada ijma katanya. Cuman yang mu'tamad di mana indah Syafi'iyah, ya sesaat sebelum salam. Wa innamal khilafu fil afdol. Nah, jika kita mengambil pendapat yang ini, yaitu bolehnya sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Nanti dibahas yang afdol yang mana. Anger dah. Anger gitu ya. Yang afdol yang mana? Jadi perbedaannya itu nanti pada afdoliyahnya. Wa man ta'ammada tarka syai'in yujbiru atau yujbaru bisujud disahwi yasjudu wa huwa qaulul jumhur. Dan apabila jadi afdolnya di mana ya itu kita nggak masuk dibahas tuh. Ya, cuman nanti ada perselisihan apakah yang afdol sebelum atau setelah. Dan barang siapa yang dia secara sengaja wa man ta'ammada tarka syai'in
yujbaru bisujudi sahwi yasjudu, dan apabila dia itu sengaja meninggalkan sesuatu yang bisa ditutupi dengan sujud sahwi, maka dia sujud sahwi meskipun sengaja meninggalkannya. Kayak sengaja nggak tahajud, sengaja tidak tasyahud awal. Nah itu kan kalau lupa kita sujud sahwi itu. Kalau sengaja pun disunahkan sujud sahwi. Wahwa qaulul jumhur, itu adalah perkataan jumhur. Ya. Siapa jumhur teh? Jumhur bukan siapa, itu mayoritas ulama. Ya. Ustaz, kapan lahirnya itu Pak Jumhur kok banyak disebut? Ini bukan Bapak Jumhur, ini ya. Jumhur mah apa? Mayoritas ulama. Nah sekarang kita membahas sujud tilawah. Sok sebelum ke sujud tilawah ada pertanyaan nggak? Udah mas, kita mendengar baca aja di sini nggak ada. Udah mas, subhanallah aja. Sama kayak itu 2 kali itu. Ada sujud pertama, ada duduk di antara 2 sujud, ada sujud lagi. Bacaannya sama. Ya kalau mau yang masnun, bukan yang masnun, yang masyhur ya, nggak ada bacanya di sini. Ya subhanalladzi la yanamu wala ya. Cuman ada pendapat itu sujud itu bacaannya sama. Ya subhana rabbiyal a'la begitu. Sama. Mau itu harus pakai niat. Harus pakai niat. Kalau nggak pakai niat batal. Dan niatnya itu tidak boleh terlalu awal. Sujud sahwi itu di sini nggak disebutin, ya. Jadi pas kita kan sebelum salam nih ya, malah duduknya juga nggak disebutin di sini mah. Jadi duduknya itu kalau kita sudah tahu mau sujud sahwi sebelum kita duduk tasyahud, duduknya itu duduk tasyahud awal, duduk iftiros, duduk iftiros tuh. Jadi tahiyat akhir tapi duduknya duduk tahiyat awal, duduknya. Habis itu baca kita itu tasyahud akhir kan. Setelah selesai tasyahud akhir, baru kita berdiri lagi. Salah ada tambah. Oh. Itu kan yang rek sujud sahwi tapi ku sama diuk rek gitu rasaan rakaat kedua. Jadi langsung deui. Iya. Ini sujud sahwi deui gitu deui. Jadi duduk itu duduk apa? Iftirosh. Nah setelah duduk iftirosh selesai bacaan tahiyat akhir, baru apa? Sujud sahwi. Nah sujud sahwi itu niatnya harus sambil inhina. Harus sambil tunduk gitu. Jadi kalau misalkan dia masih berdiri, niat saya. Nanti pas sujud batal itu. Ya, dia masih duduk begini nih, masih lurus nih. Niat saya sujud, itu udah batal tuh. Ya, itu harus begini, niat saya sujud. Harus selesai sebelum dekat kepada tempat sujud. Bukan sebelum nempel, sebelum terlalu bawah sampai dia kira-kira sujud jika dia duduk atau ruku jika dia duduk, sampai itu niat abdi sujud sahwi. Nah segini ya. Kalau niat saya sujud sahwi, kalau niat saya sujud sahwi itu wi-nya pel, itu nggak sah juga. Ya. Pas wi nyapel. Jadi sebelum pas apa? Inhina ya susah. Ning ulah. Ning ulah teh lain ku sama pahalanya, ku sama hesena. Ning malah batal begitu. Ya, itu malah batal. Kalau mau ya ambil aja yang lain tuh tadi siapa Hanafi ya. Di luar sholat aja. Di luar sholat aja atau ambil pendapat jumhur tuh. Ya di luar sholat udah selesai baru kita sujud sahwi. Ya. Tuh, tengah batakan tadi. Iya ada gitu. Rek sujud sahwi ya po. Aduh. Nah belajar lah. Nah sekarang sujud
tilawah. Selesai itu, nggak ada pertanyaan lagi. Udah. Sujudut tilawati, sujud tilawah. Sujudut tilawati arba'a asyarata sajadatan. Sujud tilawah itu semuanya ada 14 sujud. Maksudnya ada 14 penyebab. Itu karena penyebabnya itu bacaan Al-Quran ya. Tusannu dakhilas sholati wa kharijaha. Disunnahkan baik di dalam sholat dan di luar sholat. Fi arba'ata asyara maudhi'an, pada 14 tempat minal Quran yang ada di dalam Al-Quran atau dari Al-Quran. Walaisa minha sod. Nah kita mah udah gak hafal Al-Quran jadi diraba-raba ya ini yang mana 14 teh. Tidaklah termasuk di dalamnya itu surah sod. Surah sod mah itu bukan sujud tilawah tapi sajdatuha sajdatu syukrin, tapi sujudnya itu sujud syukur. Nah udah segitu aja ya. Nah sekarang langsung penjelasan aja ya. Sebentar. Disunahkan itu bagi siapa? Lil qori'i, itu pertama dulu ya, bagi yang membaca. Qiraatan masyru'atan, dengan qiraah yang disyariatkan. La muharramatan lidzatiha, bukan qiraah yang diharamkan. Ada qiraah yang diharamkan, ada seperti apa? Ka qiraatil junub, seperti bacaannya orang yang sedang junub. Yang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, jangankan memegang mushaf tuh. Membaca Quran gak boleh orang yang lagi junub itu. Al-Fatihah, terus baca Fatihah, haram. Nah nanti orang yang lagi junub ini dia membaca ayat yang ada sujud tilawah. Ini tidak disyariatkan untuk sujud tilawah karena bacaannya bacaan yang haram. Wala makruhatan lidzatiha ka qiraati musallin fi ghairil qiyam. Juga tidak disunnahkan pada bacaan yang makruh karena zatnya. Seperti bacaan orang yang sholat bukan pada berdiri. Jadi lagi tasyahud baca ayat sajdah, tidak disunnahkan untuk sujud. Nah itu, jadi qiraah masyru'. Qiraah masyru' itu ya bacaan dari orang yang dia itu sah disebut ibadah dengan bacaannya. Apabila orang yang seperti ini membaca ayat sajdah, maka dia disunnahkan untuk sujud tilawah. Bukan hanya yang membaca yang disunnahkan. Walil mustami'i, juga bagi yang mendengar. Yang mendengar pun disunnahkan untuk sujud. Wa huwa man qasadas sima'a. Dan maksud mustami di sini yang bermaksud untuk mendengarkan. Ya, memang dari awal ya bayar qori teh buat didengerin. Adik kita kan kalau acara suka ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh AA Guru Tigarot. Bisa. Tapi salah kamu. Nah itu bayar qori memang mau didengerin dari awalnya tuh. Ya, ngundang siapa yang terkenal itu? Muammar, ya. Nah, Muammar itu diundang emang buat didengerin, kita mau dengerin. Nah, pas yang dibaca apa? Wasjud waqtarib. Itu disunahkan buat sujud itu, ya. Nah, wali sami'i mahwa man yasma'u, dan juga bagi sami'. Nah, sami' mah dia tidak bermaksud untuk mendengarkan tapi kedengeran. Itu pun disunahkan juga untuk sujud sahwi. Dan saya mah kesini teh mau lihat agimnya, kok disuguhin Muammar. Ya, enggak didengerin gitu ya udah. Tapi kedengeran. Itu pun disunahkan.
Sunnah. Sawaun aqsadahu amla, sama saja dia bermaksud untuk mendengarkan atau tidak. Bahwa a'ammu mimma qablah wala budda fiha walau kharija sholati wa fi sajadati syukri min syurutis sholah. Nah, karena ini mas sujud menyendiri, ini kan di luar sholat sudah. Ya, ini mas sujud menyendiri. Ya, nanti ada juga sujud tilawah itu, ada yang di dalam sholat, ada yang di luar sholat. Kalau kita itu mau mengerjakan sujud tilawah, itu syarat sholat harus terpenuhi. Apa saja? Min tuhrin, suci. Wasatrin, menutup aurat. Wastiqbalin, menghadap kiblat. Wa ghairiha, dan selainnya. Nah makanya Muhammad salah itu sujud syukur itu nggak sah menurut Syafi'iyah mah. Karena auratnya tidak tertutup. Ya. Dikolor. Nggak boleh itu. Itu harus satrul aurat. Nah, diperosotkan lah. Saat kehanap harusnya mah. Gitu. Asal ulah ketinggalan. Udah, bujur tong kapelong. Ya. Jadi harus dalam keadaan wudhu, kan harus dalam keadaan punya wudhu tuh. Kalau ada wasit cewek nggak boleh keprok. Ya. Nah, wasit cewek kan suka tos gitu, nggak boleh, itu batal tuh wudhunya. Jadi syarat-syarat sholat harus ada. Nah, makanya orang yang Syafi'iyah mau sujud syukur atau sujud tilawah itu agak susah karena harus penuh syarat-syarat sholat di situ, begitu ya. Nah kalau bikin gol itu kan lari dulu kan, itu teh nanya kiblat dulu. Kiblat mana kiblat? Telat nanyainnya, kirain nggak bakal ngegolin. Si Rudiger pan back eta mah nggak nyangka bakal bikin gol. Ya selebrasinya teh nanyain kiblat mana gitu. Ini kiblat mana? Itu udah ketahuan ke sana. Itu harusnya mau pinjam sarung dulu ya. Di sarung dulu. Itu ada takbiratul ihramnya. Ada tuh kalau Syafi'iyah mah ya. Enggak langsung apa? Langsung sujud. Eta mah nongeng ngaranna nu kitu mah. Ya, bukan sujud itu. Nah, wa min tarki mawani'iha, dan juga harus meninggalkan apa? Larangan-larangan sholat. Kekalamin kathirin, seperti apa? Banyak berbicara ya. Lagi sujud itu pan ditangkupan ku di tukang. Habis lagi sujud, kopruk aduh. Belum salam itu enggak sah lagi sujudnya. Nah, disunnahkan untuk berkata ini pada sujud apa? Sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu doanya. Wa yaqula Allahumma uktubli biha indaka ajran waj'alha li indaka dhakhran. Wudi'a anni biha wizran waqbilha minni kama qabaltaha min abdika Dawud. Nah, itu sunnahnya ya. Ya gampang cari di internet sekarang, malah di Google ya. Kalau mau ya kalau mau nanti saya sharekan lah. Nanti saya apa? Saya share doanya itu ya. Iya nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah terima kasih saya terima. Boleh nggak boleh pakai bahasa Indonesia itu. Kalau nggak baca sujud pun nggak apa-apa. Kali ini kan sujudnya sujud tilawah tuh. Nggak baca doa juga nggak apa-apa. Baca Subhana Rabbiyal A'la ya nggak apa-apa. Cuman yang disunahkannya bacaan yang tadi begitu. Ya. Kalaupun nggak baca nggak apa-apa. Nah kalau misalkan pakai bahasa Indonesia batal tuh sujudnya tuh. Ya kan kalam kasir masuknya. Ya Allah terima kasih akhirnya saya ada balon d'Or ya Allah. Balon d'Oro. Nah, udah batal itu mah ya nggak bisa. Tuh. Harus apa? Harus pakai doa yang masyru' yang disyariatkan. Kemudian berarti ya, nah ini kan bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Apabila dia di dalam sholat, maka rukunnya 2. Ya, rukunnya 2. An-niyatu, niat
Yang kedua ya sujud. Makanya doa itu niat dan sujud. Kalau Ibnu Hajar mengatakan tidak usah pakai niat. Ya, Ibnu Hajar mengatakan tidak usah pakai niat. Imam Romli mengatakan harus pakai niat. Ibnu Hajar mengatakan tidak usah pakai niat. Mau yang mana? Terserah kamu yang mana. Ikut. Nah, dan di luar sholat. Nah kalau di luar sholat, rukunnya jadi 6. Ayo mending sholat. Sholat cuma 17 kurang 11 ya. Ya kalau di dalam sholat, jadi di dalam sholat misalkan nanti imam membaca surah ayatus sajdah. Nah ayatus sajdah ini dibacakan oleh imam. Berarti kita sebagai apa? Mustami'. Kita sebagai mustami'. Berarti kita disunahkan untuk sujud. Apabila imam sujud. Kalau imam gak sujud, kamu jangan sujud. Ya. Kalau imam sujud, kamu disunahkan untuk sujud. Nah itu kalau kata Imam Romli harus pakai niat. Niat saya sujud tilawah. Kalau kata Ibnu Hajar gak usah pakai niat. Nah kalau sujud tilawahnya ini khorijah sholah, dia dikerjakan di luar sholat. Rukunnya jadi 6. Ini nanti rukunnya sama dengan sujud syukur. Karena sujud syukur mah gak boleh di dalam sholat. Masa lagi sholat sujud syukur atau nambahin rukun gitu mah ya. Lagi sholat duha. Assalamualaikum. Bi pada marah sama tan. Alhamdulillah kita sujud syukur. Gak bisa tuh ya. Gak boleh. Gitu, nggak boleh. Jadi sujud syukur mah bukan di dalam sholat, tapi di luar sholat. Kalau sujud tilawah di luar sholat boleh, di luar sholat boleh. Kalau di luar sholat nanti ini sama dengan sujud syukur. Ada berapa? Rukunnya ada 6. Apa saja itu? Niat, takbiratul ihram. Berarti niatnya pada takbiratul ihram sama kayak sholat. Niat saya sujud tilawah tuh. Allah, niat saya sujud tilawah, bukan niat sholat. Jadi poho ya. Dan sholat lohor ya. Kadang aku mau amar ya pembukaan. Wasjud wa qatarib kasih langsung orang teh Allah sholat lohor. Niat abdi sholat lohor. 4 rakaat wajib karena Allah Ta'ala akbar. Aduh cek Ustaz yang bilang dibatalkan ya. Haram dibatalkan saya eta geus tiat. Tuluy euy sisi panggung lah. Kudu tamat ya salat lohor. 4 rakaat. Aduh. Kepaksa. Poho. Ya, jadi takbiratul ihram. Kemudian langsung apa? Sujud, sujud. Bukan salat, sujud. Sujud. Setelah sujud apa? Julus, duduk. Awil ittija atau menggoler apa itu? Terlentang ya kalau nggak bisa duduk. Ba'da sujud setelah sujud. Jadi ini mah nggak ada berdiri, nggak harus berdiri. Jadi takbirnya sambil duduk pun boleh. Nggak harus angkat tangan, nggak usah. Ya. Takbiratul ihramnya ada tuh. Takbiratul ihram pakai. Ya. Boleh sambil duduk itu. Ya, ini duduk ya. Wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Baru sujud kita tuh. Ya. Ini sujudnya berapa kali di sini Mah ya? 2 kali apa sekali tuh? Nggak ada ya? Ini kalau nggak salah sekali berarti. Sekali. Wassalam, kemudian salam. Ya. Wat tartib, dan harus tartib. Nggak boleh salam dulu baru sujud. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Baru sujud. Ya, sujud dulu, duduk baru apa? Salam. Nah itu rukun sujud tilawah. Khorijah sholah. Jadi nggak boleh langsung sujud. Langsung sujud, kita mah Syafi'iyah bilangnya bukan sujud itu apa? Nongeng. Bilangnya itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada.
Kemudian ya, bentar lagi lah. Sujudut tilawah wa sujudut tilawati sunnatun inda Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Sujud tilawah ini hukumnya sunnah menurut Syafi'i, Malik dan Ahmad. Satu sopan orangnya nyebutkan ya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Wa aujabahu Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah mah hukumnya wajib. Ayo harus di Hanafiah deui wae. Hanafiah itu enak kalau kita lagi nukil-nukil di bab sholat. Kalau di aji mah sama aja ripuhnya. Ya, sok cakeun memba. Wasjud waqtarib. Hanafiah mah kudu bae sujud eta teh. Langsung ti Arab. Nah. Akhirnya Hanafiah gitu ka urang curang Syafi'i aing mah. Aing Syafi'i. Kalau Hanafi itu wajib sujud. Enggak sujud dosa kamu itu. Nah. Masalahnya kita mah enggak hafal juga yang mana yang tilawah tuh yang mana aja enggak hafal juga. Wow, jawab. Liqaulihi ta'ala fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Tuh kamu kalau Hanafi harus sujud itu. Iya wajib sih kamu kalau itu harus sujud langsung ngadep kiblat, sujud. Nah, Ustadzna Syafi'i. Ngan bacaan ayat sajudah we gawean teh. Jadi esnya heureuyan Syafi'i mah ya Hanafi rek heureuyan Syafi'i ya. Wudu toel. Pamajikanana Syafi'i salakila Hanafi ya. Ieu pamajikan teh kaluar ti mana? Keluar ti kamar mandi nya. Toel balik deui. Nah, sesuai antepkeun we kan. Ah, geus kitu balas ke urangnya. Rek Noel wasjud waqtarib. Sujud. Itu jadi Noel ya. Cek manehanana teh. Mung cara urang keur pindah Syafi'i, aing keur pindah Hanafi. Ada salah. Itu lawan alim-alim pada alim aja mari mah. Nah, nu hese teh pan nu ilzam nu hiji ngaji nu hiji teu. Tan hese teh gitu. Nah, nu pada gong we. Hese gitu. Urang na ngaji sih itu teu ngaji teh hese. Dua anak alim, wah resep ieu mah teh nya. Heeh, mun anu amak teh mana muka dimasuk kubro. Amak minta muka dimasuk kubro do. Tah gitu. Adi sia kunaon samu tuh ujug-ujug natijah we. Tuh menang gitu ya. Sok mana muka dimasuk kubro. Terus keluarkan muka dimasuk kubro temu salamat. Tarif lah, wah rame. Jadi nu ujug-ujug ieu mah amok mah. Teu aya naonna. Muka di mana ya mah? Ujug-ujug natijah. Itu kan dakwah. Aduh, Supasto tuh. Keluar. Nah, itu mah Supasto ya. Nah, gitu. Ayo bapak apa? Aku sedang ingin bercinta karena cek maju teh siir. Eta mah siir ya, tasuk burhan gitu. Tasuk burhan. Wih resep ya pada ngaji mah. Nu lieur nya naon urang ngaji si itu henteu. Urang teh bapak ujug amak. Mana mau di mana? Emang na aing rek pidato. Aduh, gak mau kodimah segala. Liur orangnya. Itu tuh frekuensi mah. Tuh susahnya di internet juga kayak gitu. Kita ngaji apa, yang dengerinnya siapa. Itu jadi susah juga, gitu gak nyambung. Ya, kita mah udah pakai istilah-istilah para ulama. Nah ini dia gak pakai, ya pusing juga begitu. Awang-awang, itu frekuensi itu. Aduh, ya sudah dulu lah sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya sudah, kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.